Inilah bagian kelimanya. Mari kita mulai. Pelajaran ini, bagian ini kita mau bahas bagaimana Yakub menjadi Israel ya. Kita tahu waktu dia lahir dia namanya Yakub, tapi dia menjadi Israel. Dan kita tahu Israel itu adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Di Kejadian 25 ayat 23 kepada Rebeka, dia punya ibu namanya Rebeka kan. Dia bilang akan keluar dua bangsa dari kandungannya dan dua macam bangsa atau dua macam individual ya. Dan yang sulung akan melayani yang bungsu. Okay. Dan waktu keluarnya kembar. Tapi yang keluar duluan, warnanya merah, adalah Esau. Dan yang keluar berikutnya adalah Yakub. Okay. Inilah dua bangsa ini. Kita tahu ceritanya bagaimana Yakub menipu dia punya saudara Esau untuk memperoleh dia punya birthright ya, hak sulung. Esau ini anak sulungnya Ishak, bukan anak sulungnya God ya. Dan Yakub pun walaupun bukan anak sulung tapi dia menginginkan hak sulungnya. Tapi yang dia inginkanlah sulung anaknya Ishak, bukan hak sulung anaknya God. Itu beda, dua hal yang berbeda. Jadi kita lihat di cerita selanjutnya bahwa waktu Yakub sedang bergumul dengan Molad, lalu ditanyakan kepada dia, apa namamu? Dan dia menjawab, Yakub. Yakub. Lalu dibilang, namamu bukan Yakub lagi, karena Yakub itu artinya supplanter. Supplanter itu menggantikan atau menipu ya. Kamu punya nama bukan Yakub lagi, tapi nama kamu adalah Israel. Karena kamu telah bergumul dan kamu telah menang. Prevail itu menang. Yang Yakub inginkan ialah dia mau terima berkat birthright ya, berkat buah anak sulung dari surgawi. Itu yang diinginkan. Yang dia telah peroleh melalui brothernya Esau ialah berkat sulung atau anak sulung lahiriah. Dan itulah yang diinginkan. Dan dia nggak pernah mau lepaskan, dia punya pergumulan itu, dia nggak pernah melepaskan genggamannya terhadap makhluk yang sekarang sedang bergumul dengan dia ini, atau dia yang sedang bergumul. Dia nggak mau lepasin, kecuali dia bilang apa? Kecuali engkau memberikan berkat. Dan inilah berkat anak sulung atau birthright. Dan waktu dibilang namamu dari Yakub menjadi Israel, artinya dia diberkati menjadi anak sulung. Kan? Dia diberkati anak sulung. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau dosanya sebagai penipu kan sudah diakui dan diampuni. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi kita nggak bisa menjadi anak sulung, kita nggak bisa menjadi firstborn, kita nggak bisa memiliki birthright itu kalau masih ada dosa yang belum dibereskan. Dan inilah pengalaman umat Tuhan nanti yang akan berada di time of trouble setelah Daniel 12 ayat 1, di mana kalau masih ada dosa, kita nggak bisa seruan kemenangan kalau kita masih ada dosa. Bagaimana yang kita sudah belajar kan? Dan hanya dengan kalau kita nggak ada dosa lagi, kita nggak bisa jatuh. Dan untuk nggak bisa jatuh itu untuk menerima Roh Kudus dengan sepenuhnya. Dan untuk menerima Roh Kudus dengan sepenuhnya, kita harus dengan sepenuhnya dikosongkan dari diri kita. Semua noda-noda, dosa, dan semuanya itu sudah harus dibereskan untuk dicurahkan Roh Kudus dengan sepenuhnya, agar kita bisa berdiri di time of trouble, sebagaimana Yakub berdiri di time of trouble. Dia punya time of trouble waktu mau dibunuh saudaranya Esau, tapi namanya diganti menjadi Israel, artinya pemenang. Dan dia diganti namanya dia punya time of trouble. Karena dia harus diuji dulu. Dia bukan diuji ya. Dia harus membuktikan bahwa nama dia sudah dirubah. Karena dia sebenarnya sudah minta pengampunan
Tapi sekarang dia buktikan bahwa namanya sudah dirubah, atau dia punya karakter sudah berubah, bahwa namanya patut menjadi Israel dan bukan Yakub lagi. Okay? Di Wahyu 3 ayat 21, okay? Ayat 20 dan 21, kita lihat di sini bahwa Tuhan melalui rohnya, dia mengetuk pintu kan, dan dibilang barang siapa mengetuk pintu hati, barang siapa membukakan pintu dan mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam dia. Artinya roh itu akan berdiam di dalam orang yang membuka pintunya. Dan ayat 21, jikalau dia membuka pintu dan mengizinkan roh Tuhan untuk masuk, dia menjadi pemenang seperti Yakub menjadi Israel. Dan untuk firman Tuhan masuk, itu sama dengan roh Tuhan masuk. Jadi caranya untuk menjadi born again, atau firstborn, atau birthright, ya, roh Tuhan harus berdiam di dalam kita. Dan untuk roh Tuhan bisa berdiam dalam kita sepenuhnya, kita harus dengan sepenuhnya, sekosongnya. Kita harus kosong dari diri. Sehingga di Galati 2 ayat 20 dikatakan, kita itu seperti orang mati terhadap diri. Kita tahu orang mati itu nggak bisa bikin apa-apa. Seperti itulah kita punya ketergantungan kepada daging kita seperti orang mati. Dan kita punya kehidupan itu 100% bergantung kepada roh kuasa Tuhan. Dan roh kuasa Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita, yang memberi kekuatan kita untuk tidak melayani daging kita yang kita anggap sudah mati. Jadi barang siapa menerima firman Tuhan di dalam dia dan melakukannya, kan, dia menang. Seperti Yakub pun namanya diganti menjadi Israel karena dia menang. 1 Yohanes 5 ayat 4 dibilang, barang siapa dilahirkan of God, ya, overcometh, menang seperti Yakub menjadi Israel, menang terhadap dunia. Dan itu dibilang, kemenangan itu, kemenangan yang menaklukkan dunia ini, ialah kita punya iman. Kan? Jadi kita punya iman yang membuat kita dilahirkan kembali, ialah kita punya iman. Barang siapa percaya, kalau saya percaya apa yang saya dengar, tentu saja saya akan lakukan itu karena saya tahu itu benar. Saya akan lakukan itu. Jadi penting sekali untuk mempelajari firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 17, karena iman diperoleh dengan pendengaran akan firman Tuhan. Apalagi kalau kehidupan kita berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu iman kita. Jadi untuk dilahirkan kembali, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, untuk dilahirkan kembali, kamu harus terima roh Tuhan, dan roh Tuhan itulah yang menuntun kehidupan kamu, sama dengan di Roma 8 ayat 1, di mana kamu sekarang hidupnya dituntun oleh roh Tuhan, bukan oleh daging lagi, sehingga kamu tidak dituduh hukum sebagai pelanggar hukum. Ini adalah pengalaman Yakub yang menjadi Israel. Dan dunia yang ditaklukkan di Yohanes 16 ayat 33, okay, Tuhan Yesus bilang, aku taklukkan dunia, artinya iman Tuhan Yesus itu, yang melalui iman Tuhan Yesus dunia ditaklukkan. Kita tahu, kita terima grace, kuasa, power, strength, roh Tuhan, okay, power of God itu untuk tidak melayani daging dan menaklukkan dunia melalui iman. Dan apa yang berada dalam iman, apa yang berada dalam dunia yang ditaklukkan orang yang memiliki grace yang dia terima melalui iman. Okay. Di dalam dunia itu flesh, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan kehidupan ini. Itu bukan dari Bapa, bukan roh Bapa, tapi ini dunia semua. Ini asalnya dunia. Dan pekerjaan flesh ini diungkapkan dalam pencabulan, perzinahan, kan, dan semua ini. Dan ini ada witchcraft, kita tahu apa witchcraft, sorcery, kan? Wrath, strife, sedition, heresies, kan? Envying, murderers, drunkenness, revelings, kan? Ini semua adalah bukan firman Tuhan. Ini semua jalan hidup berdasarkan kita punya daging. Enggak ada unsur roh di sini. Unsur roh itu ditolak. Dan inilah yang harus ditaklukkan. Ini harus ditaklukkan. Dan kalau kita lihat di sini, betapa belakangan ini bukan main banyak yang mengaku umat Tuhan, tapi sudah ditaklukkan oleh witchcraft. Artinya mereka nggak berjalan sesuai dengan roh, mereka berjalan sesuai dengan daging.
Dan orang-orang yang jalan berdasarkan daging, mereka tidak bisa mewarisi kerajaan Bapa. Nggak bisa mewarisi kerajaan Bapa kalau kita melayani semua ini. Ini kita bukan keanggotaan kita bukan di surga, keanggotaan kita bisa saja di gereja, nama kita di gereja di dunia, tapi tidak tertulis di surga. Dengan Ibrani 12 ayat 22 dan 23 kan. Jadi salah satunya fornicators ya, pekerjaan flesh fornicators. Dan kita tahu di Ibrani 12 ayat 6 dikatakan Esau adalah fornicator. Dan fornicator ini salah satu ciri khasnya ialah untuk sepanggal makanan dia jual, dia punya hak sulung. Jadi ini mengingatkan bahwa di Wahyu 13 dikatakan bahwa nanti nggak boleh jual atau beli dan orang akan jual dia punya hak sulung, dan hak sulung inilah dia akan jual dia punya keanggotaan yang namanya tercatat di surga, dia akan tukar itu untuk bisa jual atau beli. Sama dengan Esau juga dia lakukan yang sama. Di Roma 8 ayat 1 dikatakan, sekarang tidak lagi kamu dituduh hukum sebagai pelanggar hukum, karena kamu berada dalam Kristus dan kamu berjalan atau menurut sesuai dengan firman yang berdiam dalam kamu, bukan sesuai dengan roh atau sesuai dengan daging kamu. Sehingga kamu bukan under the law, bukan di-condemn, dituduh sebagai pelanggar hukum, tapi kamu under grace, yaitu kamu sekarang menggunakan kuasa grace yang kamu terima karena kamu percaya untuk tidak melayani flesh, sehingga yang diungkapkan ialah karakter Kristus. From glory to glory kan. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau kamu berdiam dalam aku, atau in Christ kan, dan firmanku, rohku berdiam dalam engkau, itu kan. Ayat 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9 bilang apa? Kamu tidak berdosa. Dan kamu dilahirkan kembali, orang yang dilahirkan kembali enggak berdosa. Nah, ini enggak bilang bahwa dia sudah menjadi robot di mana dia enggak bisa berdosa. Kalau dia pilih untuk enggak berdosa, dia enggak akan berdosa. Itu maksudnya. Tapi kalau orang yang hidup tidak di bawah kuasa Tuhan, yang hidup berdasarkan daging, walaupun dia pilih untuk tidak berdosa, dia akan tetap berdosa, sama dengan di Wahyu di Roma 7 kan. Roma 7:15. Jadi walaupun saya tidak mau berdosa, kalau saya tidak simpan firman Tuhan di dalam diri saya tetap akan berdosa. Tapi kalau saya berdiam dalam Kristus dan roh Tuhan berdiam dalam saya, dan kalau saya punya pilihan saya tidak mau berdosa, saya nggak bisa berdosa. Nggak bisa. Jadi kalau saya bertekad, saya tidak mau berdosa, apapun yang terjadi, saya nggak akan berdosa. Karena roh Tuhan itulah yang memberi kekuatan bagi saya untuk menghasilkan apa yang saya pilih. Yohanes 3:5 dikatakan, kecuali seseorang dilahirkan oleh air dan oleh roh, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Bapa, yaitu dia nggak bisa namanya tercatat di buku catatan di surga. Ini dia, Ibrani 12 ayat 22 dan 23 dan 24 dikatakan, kamu datang ke Bukit Sion, di mana ada 144.000 bersama domba di situ. Wahyu 14 ayat 1, kota Bapa yang hidup, Yerusalem di surga. Dan anggotanya termasuk malaikat yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan kamu masuk ke dalam pertemuan yang general, yaitu gereja daripada semua orang yang dilahirkan kembali. Semua orang yang dilahirkan kembali, keanggotaan gerejanya adalah Yerusalem di surga, yang mana Kristus adalah kepalanya. Dan namanya tercatat di surga. Dan ini semua hasil mereka terima the new covenant. Perjanjian yang diberikan kepada Abraham dan benihnya. Ini dia. Jadi kalau kita lihat di Old Covenant, kita tahu perjanjian lama itu yang dibuat di Sinai ya, yang namanya Hagar di pegunungan Arabia, itu adalah perjanjian Esau. Birthright, walaupun anak sulungnya Ishak, tapi bukan anak sulungnya Bapa. Dan itu pun Yakub. Yakub pun Old Covenant karena dia masih penipu di situ kan. Tetapi New Covenant ini
dari Yakub menjadi Israel. Dan untuk bisa memelihara Old Covenant yang dijanjikan kepada Abraham, harus percaya seperti Abraham. Jadi kalau dilihat waktu dia lihat di langit dan dia lihat bahwa keturunan kamu akan sebanyak bintang, dia percaya karena dia nggak berpikir bahwa dialah yang harus menghasilkan jumlah keturunannya sebanyak bintang. Dia tahu Tuhanlah yang akan menghasilkannya. Tapi Tuhan akan menghasilkannya kalau melalui saya, kalau saya percaya. Itu Yakub menjadi Israel. Jadi penting sekali kita untuk percaya. Karena kalau kita nggak percaya, nggak ada yang akan terjadi. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kamu percaya, nggak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Efesus 2 ayat 11, 12, dan 13 dikatakan, ingat, dulu kala kamu Gentile dalam daging. Kamu nggak dilahirkan kembali. Walaupun kamu disunat oleh tangan, bukan oleh roh. Dulu ini. Ini dulu ya. Dan ini adalah Old Covenant. Ini Old Covenant. Covenant yang tua kan. Jadi Gentiles karena masih hidup berdasarkan daging. Kalau disunat pun berdasarkan tangan. Dan pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Artinya kamu nggak bisa berjalan di dalam roh. Kamu adalah orang asing dari perkumpulan Israel. Kamu adalah orang asing dari janji covenant, janji itu kan. Kamu di luar New Covenant. Kamu adalah covenantnya yang tua itu. Sebagaimana Abraham dengan Hagar menghasilkan Ismail di situ. Tetapi dikatakan, tapi sekarang di dalam Kristus kamu dilahirkan kembali. Dulu yang kamu jauh, sekarang kamu sudah dipersatukan melalui darahnya Kristus. Artinya itu New Covenant itu sangat bergantung kepada kayu salib. Karena di kayu salib lah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya kan. Artinya untuk saya terima darah Tuhan Yesus, saya harus diampuni dosa saya. Harus mengakui dosa saya dan diampuni. Karena darah Tuhan Yesus itulah saya bisa diampuni kan. Artinya nggak bisa saya menerima covenant ini kalau saya punya dosa belum saya bereskan. Karena Yakub namanya menjadi Israel setelah dosanya dia sudah akui dan bereskan dengan Tuhan. Itu namanya born again. Nggak bisa saya mengakui lalu cetak lagi, mengaku cetak lagi, itu nggak bisa. Karena orang yang benar-benar sudah born again, walaupun dia bisa berdosa lagi kalau dia pilih, tapi karena dia tahu dia nggak perlu berdosa lagi dan dia memang nggak mau berdosa lagi, dia akan pilih untuk nggak berdosa, dan siapa saja yang pilih untuk nggak berdosa, dia nggak bisa berdosa. Ini covenantnya. Jadi saya punya bagian pilih. Tuhan punya bagian ialah dia berikan kuasanya untuk memenuhi atau manifest, mengungkapkan pilihan saya. Di mana saya nggak akan bisa berdosa. Karena itu pilihan saya. Oke, jadi gereja daripada firstborn. Gereja inilah Yerusalem ya. Yerusalem adalah ibu dari segala-galanya kan, di surga kan. Dan untuk menjadi anggota daripada gereja ini, saya harus dilahirkan kembali. Dan namanya tertulis di surga. Dan saya harus menerima perjanjian covenant yang baru ini. Saya harus menerima. Pertanyaannya, di mana saya terimanya? Okay. Kita lihat di early writings, waktu gunung mulai goyang dan batu-batunya mulai dimuntahkan, laut mulai seperti mendidih dan mengeluarkan batu-batunya, dan sementara Bapa mengucapkan hari dan jam kedatangan anaknya, dan dia ucapkan apa? Everlasting covenant. Dan waktu dia bilang everlasting covenant, saya terima itu covenant. Tuhan bilang, oke, kamulah yang terima covenant Abraham, saya mau ulang lagi kepada kamu sebelum kamu ketemu dengan juru selamat kamu, Tuhan Yesus, anak saya ini kan. Jadi kita harus menjadi anggota Yerusalem. Untuk menjadi anggota Yerusalem harus melalui dilahirkan kembali, dan lahirkan kembali ini melalui roh, bukan melalui air. Walaupun betul kita dibaptis melalui air, tapi itu lambang bahwa kita sudah terima melalui roh. Jadi nggak bisa dibaptis dulu oleh air,
Lalu mudah-mudahan terima melalui roh. Harus melalui roh dulu. Baru kita terima, kita lakukan yang berdasarkan air. Sama dengan Abraham. Dia sudah terima tanda circumcision sebelum dia di-circumcise. Okay? Jadian 17 ayat 8 kan dikatakan di sini, aku akan memberikan kepada kamu dan keturunan kamu setelah kamu tanah di mana kamu adalah seorang asing, semua tanah Kanaan ini untuk kediaman selama-lamamu. Dan aku akan menjadi kamu punya God. Kan setiap kali dibilang I will be your God, itu adalah covenant. Ini everlasting possession ya. Tapi everlasting possession ini kamu akan menjadi pemilik tanah ini selama-lamanya, itu hanya bisa kalau kamu hidup selama-lamanya, dan itu pun hanya kalau kamu terima perjanjian selama-lamanya. Yang mana kamu harus percaya Injil yang selama-lamanya, Injil kekal kan, everlasting gospel. Jadian 48 ayat 4 dikatakan, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar, kan? Dan semua itu akan menerima tempat kediaman yang kekal, dunia baru, kalau kamu menerima perjanjian yang kekal itu dengan menghidupkan Injil yang kekal. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, dan Tuhan bawa dia keluar dan suruh lihat ke langit, dan kamu bisa hitung dia punya jumlah bintang katanya. Dan sementara dia lihat bintangnya, dia percaya, oh saya nggak bisa hitung, tapi saya percaya akan sebanyak itu. Bayangkan banyaknya, bukan main dia lihat ya. Lalu Tuhan bilang, demikian juga lah, sebanyak itulah keturunan kamu. Kan? Sebanyak itulah. Dan inilah jumlah yang tidak terhitung ini di Wahyu 7 ayat 9 kan. Karena di Wahyu 7 ayat 4 ada jumlah 144 yang bisa dihitung. Sementara jumlah bintang nggak bisa dihitung, dan itu adalah jumlah orang yang banyak kan. A multitude. Ini sama dengan Wahyu 7 ayat 9. Dan kalau jumlah yang bisa dihitung 144.000. Okay? Jadi kita sudah belajar itu perbedaannya. Sini kan Wahyu 7 ayat 9, setelah itu saya melihat dan lo a great multitude, atau a multitude of people. Kan? Sebanyak itulah yang akan selamat. Jadi selain 144.000, banyak lagi yang selamat. Banyak lagi yang akan selamat selain 144.000. Oke, Efesus 2 ayat 18 dan selanjutnya. Kan? Dikatakan, melalui dia kita sekarang ada akses. Melalui satu roh kepada Bapa. Okay? Melalui Kristus, kita bisa ada akses oleh satu roh kepada Bapa. Karena kita bukan orang asing lagi. Karena kita sudah menjadi satu bangsa. Kita menjadi satu rumah Bapa yang dibangun di atas fondasi rasul-rasul dan nabi-nabi. Kristus sendiri batu penjurunya. Di dalam Kristuslah semua bangunan ini dimuat, dicocokkan sama-sama dan bertumbuh sama-sama menjadi Ka'bah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristuslah kamu dibangun bersama-sama untuk menjadi tempat kediaman rohnya. Jadi roh Tuhan itu berdiam dalam saya. Roh Tuhan itu berdiam dalam saya, dan itulah yang kita sudah belajar bahwa Tuhan nggak mau berdiam dalam gedung, Tuhan nggak mau berdiam dalam katedral, Tuhan nggak suka mau berdiam, dia nggak mau berdiam di dalam tempat yang dibangun manusia, yang dia bisa bangun pun dia nggak mau, kecuali yang dia ciptakan. Artinya manusia ini benar-benar adalah crown, mahkota daripada penciptaan Tuhan. Karena di dalam manusialah dia mau berdiamnya melalui roh. Dan itu adalah pernikahan yang akan berlangsung selama-lamanya di tanah selama-lamanya. Karena percaya Injil kekal dengan melakukan covenant yang kekal. Oke, jadi household of God. Oke, rumah Bapa. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah Ka'bah Tuhan dan roh Tuhan berdiam dalam kamu?
Barang siapa mengotorkan Ka'bah Tuhan, dia akan Tuhan binasakan. Karena Ka'bah Tuhan itu kudus. Kamu tak Ka'bah yang mana? Jadi kita punya Ka'bah ini penting sekali, kita punya tubuh. Makanya untuk kasih masuk hal-hal yang kita tahu nggak sehat dan mengotorkan, membuat pikiran kita nggak jernih dan semua itu merusak. Itu akan merusak Ka'bah Tuhan. Dan itu akan dibinasakan. Dan dibinasakannya dengan kasih masuk yang merusak itu akan dibinasakan. 1 Korintus 3:9 dikatakan, kamu bekerja sama dengan Tuhan, kamu adalah 4 pekerjaannya Tuhan, Tuhan bekerja dalam kamu, dan kamu adalah bangunan atau gereja Tuhan. Jadi kamulah bangunannya. Jangan buat bangunan lalu bilang ini gerejanya, kalau kamulah bangunan yang Tuhan sudah ciptakan dengan tangannya. Jadi seakan-akan kalau saya bilang bangunan gereja itu, gedung itu bangunan, saya bilang saya mau menggantikan yang Tuhan ciptakan di Kejadian 2 ayat 7 dengan hasil kerja saya. Itu sama dengan sudah ada korban yang menggantikan kematian manusia, lalu Kain dia mau membuat dengan tangannya rencana keselamatan di luar rencana Tuhan. Di sini dikatakan sesuai dengan grace Tuhan ya, sesuai dengan grace yang telah dia berikan, seorang pembangun yang bijaksana ya, berdasarkan itulah saya letakkan fondasinya. Artinya saya meletakkan fondasi itu, saya meletakkan fondasi itu, saya meletakkan fondasinya, dan fondasinya adalah firman Tuhan. Roh Tuhan itulah fondasinya yang menciptakan segala-galanya, itulah fondasinya yang menempatkan semua benda-benda di langit dan di semua planet di semesta alam jagat raya, itu fondasinya firman Tuhan. Itu sebabnya Petrus bisa berjalan di atas air karena dia berjalan di atas fondasi firman Roh Tuhan. Dan kalau saya mau menjadi gereja Tuhan, saya pun didirikan berdasarkan firman Tuhan, Roh Tuhan sebagai fondasinya, yaitu grace. Dan Efesus 2 dan seterusnya katakan bahwa grace ini yang menjadi fondasi, itulah yang membuat saya selamat. Dan kita tahu di Kisah 2, orang-orang yang selamatlah yang ditambahkan kepada gereja rasul-rasul kan, di hari Pentakosta dan selanjutnya. Bukan hasil pekerjaan saya. Karena kitalah hasil, ayat 10, kita adalah hasil pekerjaannya. Dan pekerjaannya adalah menciptakan. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah menciptakan untuk kita berbuat yang baik. Bukan kita berbuat baik untuk diterima, kita diciptakan untuk berbuat baik dan berbuat baiklah sebagaimana kamu sudah diciptakan. Okay? Ini gereja Kristus. Ini adalah bagaimana Yakub menjadi Israel. Ini adalah 144.000 yang keluar dari 12 suku Israel. Karena fondasi yang lain tidak bisa diletakkan, kecuali yang diletakkan yaitu Yesus Kristus. Hanya Kristus yang bisa letakkan. Makanya Tuhan Yesus namanya batu. Selain batu, pasir semuanya. Jadi yang paling penting, kalau saya memang mengerti ya, kalau kalian ulang lagi pelajaran ini, pikir baik-baik. Saya mau selamat nggak? Kalau mau selamat, saya harus benar-benar hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan saya harus melakukan apa yang benar, dan kuasa melakukannya itulah kuasa firman Tuhan. Pada umumnya orang nggak pikirkan ini, selain dia nggak tahu bahwa ini harus dipikirkan. Jadi benar-benar kita harus belajar. Kalau enggak, saya pikir bahwa karena Tuhan cinta saya, dia akan selamatkan saya. Bukan begitu. Semua itu ada caranya. Kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itulah yang membuat saya selamat. Kalau saya percaya. 1 Korintus 3:11 dikatakan, sudah baca tadi, sorry. Di Matius 16 ayat 18, kalau Tuhan Yesus lah yang meletakkan dia punya fondasi, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, di atas batu ini, di atas aku adalah batu kan? Di atas batu ini aku, bukan orang lain. Aku akan membangun gerejaku. Artinya di atas firman yang keluar dari mulutku ini,
gereja dibentuknya. Jadi gereja itu hanyalah gereja kalau firman Tuhan berdiam dalamnya. Gereja itu loh hanyalah gereja kalau roh Tuhan berdiam di dalam orang itu. Satu tubuh. Satu tubuh. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 21 dikatakan agar mereka semua bisa menjadi satu. Agar mereka semua murid-murid bisa menjadi satu, dan murid-murid ini termasuk semua orang sampai akhir zaman ini. Agar mereka juga bisa menjadi satu di dalam kami. Nah, agar mereka bisa menjadi satu, bisa menjadi satu tubuh kan? Karena yang membuat satu tubuh apa? Roh. Satu roh, satu tubuh, satu kepala kan? Satu baptism. Di hari Pentecost, yaitu hari Feast of Weeks yang mereka lakukan setelah kayu salib, ya. Mereka semua one accord. Dan yang membuat mereka one accord apa? Mereka ini satu tubuh Kristus. Yang membuat mereka satu tubuh Kristus, walaupun banyak orang, walaupun tubuh kita terdiri dari beberapa bagian, tapi beberapa bagian itu adalah satu tubuh. Dan semua akan kerjasama walaupun beda-beda fungsinya masing-masing. Kan? Fungsi mata beda dengan tangan dan sebagainya. Jadi walaupun kita punya fungsi masing-masing beda-beda, tapi kalau kita semua kerjasama, badannya akan jalan dan berfungsi dengan sebagaimana sepatutnya. Itu yang membuat kita satu adalah apa? Satu roh. Dan Efesus 4 ayat 16 katakan bahwa seluruh tubuh ini fitly joined together, cocok. Artinya tangan di tempat tangan, mata tempat mata, telinga tempat telinga, kaki tempat kaki, hidung persis di tempatnya. Itu cocok semua. Masing-masing ada fungsinya. Dan kalau tangan nggak ada, walaupun dia bukan mata, tapi rugi sekali nggak ada tangan. Kalau ada tangan nggak ada mata, rugi juga. Semua dibutuhkan. Walaupun semua punya fungsi berbeda, tapi dengan satu nggak ada, macetlah dia punya pergerakan tubuh ini kan. Atau terhambatlah. Efesus 2:21 dan 22 dikatakan, di dalam Kristus semua bagian tubuh bertumbuh sama-sama menjadi satu tubuh gereja Tuhan. Dan yang membuat satu roh. Artinya kalau kita rohnya berbeda sama dengan Amos 3:3, kalau kita berbeda, kita nggak bisa jadi tubuh Kristus. Kalau tangan mau bikin pekerjaan mata dan mata mau bikin pekerjaan kaki. Nggak bisa. Kalau Tuhan sudah tetapkan saya menjadi tangan, dengan setialah lakukan pekerjaan tangan. Lalu saya bilang, oh tapi saya bukan mata. Loh, kalau kamu nggak ada tangan kan kacau. Jadi tangan itu penting. Jangan pikir bahwa saya cuma jari-jari tangan. Oh kalau nggak ada jari-jari tangan bagaimana? Saya mau jadi mata. Lah kalau semuanya mata bagaimana? Nggak bisa. Ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah rohnya sama, tapi fungsinya beda-beda, dan di mana lokasi di tubuhnya beda-beda. Dan satu kepala. Karena semua ini bergerak dengan catatan ada otak kan. Kalau nggak ada otak, nggak ada yang berfungsi. Artinya satu kepala, satu Kristus. Dan roh Kristus lah yang menentukan mau tangan bergerak, kaki bergerak, mau bikin apa, Kristus kepalanya yang menentukan, otak kita. Dan kita dibuat sama-sama, dibangun sama-sama untuk kediaman Bapa melalui rohnya. Inilah fungsi daripada penciptaan. Dan kita lihat di sini di Kisah 2 ayat 47, setelah hari Pentekost itu atau hari Pentekost dan selanjutnya, orang-orang yang percaya ini, yang menerima roh ini, yang menerima roh yang dibagikan atau diberikan oleh orang-orang yang dipenuhi roh, waktu mereka terima itu, sekarang mereka menjadi satu tubuh. Karena orang-orang di hari Pentekost itu, murid-murid, waktu mereka terima roh, sekarang mereka bagikan firman Tuhan, yaitu roh Tuhan. Lalu waktu diterima, sekarang rohnya sama.
Sehingga mereka semua itu ditambahkan atau dipersatukan menjadi bagian daripada satu tubuh. Dan semua inilah orang-orang yang selamat karena ini mereka terima grace, firman Tuhan. Dan grace itu kalau diterima melalui iman, menyelamatkan. Menyelamatkan. Cuma ada satu tubuh, cuma ada satu roh. Satu roh, satu tubuh, banyak bagian tubuh. Filipi 2 ayat 5. Biarlah mind ini berada dalam kamu. Kita tahu mind adalah roh kan. Biarlah roh ini berada dalam kamu. Sebagaimana juga roh itu pun berada dalam Kristus. Roma 15:6. Agar kamu bisa menjadi satu mind. Satu roh. Satu tubuh. Banyak anggota. Kita memiliki the mind of Christ. Kita memiliki rohnya Kristus yang adalah rohnya Bapa. 1 Korintus 2:16. 1 Korintus 1:10 dibilang semua kita ini kalau kita bicara sama, artinya sama itu artinya bukan seperti robot ya. Kalau kita bicara selalu benar, cocok. Kalau tanya orang sebelah kanan, tanya orang sebelah kanan, sebelah kiri, sama. Di bagian tubuh pun kita punya reaksi sama semua. Karena ada satu roh dan satu kepala. Nggak bisa tangan punya jawaban, tangan kanan punya jawaban, beda dengan tangan kiri. Nggak bisa saya punya mata kanan itu beda jawabannya dengan mata kiri. Walaupun masing-masing beda, tapi yang membuat sama adalah roh. Itulah one mind. Kalau kita punya mind beda bukan satu, kita bingung, itu namanya confusion atau Babylon. Nah, mari lihat dua tubuh. Kalau kita one mind tubuh Kristus, bagaimana dua tubuh? Orang yang dua mind atau memiliki dua roh, dia tidak stabil dalam segala hal. Makanya dikatakan di sini, jangan kamu dipersatukan dengan orang yang tidak percaya. Nanti kamu yang percaya dengan yang tidak percaya jadinya apa? Jadinya percaya tidak. Atau kalau yang percaya dengan yang tidak percaya menjadi tidak percaya. Atau yang percaya dengan tidak percaya menjadi suam-suam kuku. Jangan yang righteous menjadi unrighteous, menjadi satu dengan unrighteous, nanti menjadi unrighteous. Jangan yang terang menjadi satu dengan darkness, itu double-minded. Itu double-minded namanya. Lalu Amos 3:3, bisakah dua berjalan sama-sama kecuali mereka one mind? Apa hubungannya Kristus dengan Baal? Apa hubungannya orang percaya dengan yang tidak percaya? Apa hubungan Ka'bah Tuhan dengan berhala-berhala bukan Ka'bah Tuhan? Bukankah kamu adalah Ka'bah Tuhan? Aku berdiam dalam kamu dan jalan dalam kamu. Aku akan menjadi God-mu dan engkau akan menjadi umatku. Dan kalau kamu memang umatku dan kamu sedang bersatu dengan yang lawanmu, keluarlah dari situ. Berpisahlah. Jangan jamah yang kotor. Dan aku akan terima. Dan aku akan menjadi bapamu. Engkau akan menjadi anak-anak wanita dan anak-anak priaku. Artinya nggak bisa kita double-minded. Nggak bisa kita double-minded. Nggak bisa. Orang yang double-minded itu selalu kalah. Selalu akan kalah. Karena kalau kita ambil percaya dengan tidak percaya. Jadinya apa? Tidak percaya. Kalau kita ambil panas dengan dingin, jadinya suam-suam kuku. Selalu kalah. Selalu kalah. Selalu akan kompromi. Selalu akan kompromi. Ini ajaran Alkitab. Inilah roh Tuhan. Di Yeremia 31 ayat 31 dan 32 dikatakan, Tuhan akan membuat covenant yang baru dengan House of Israel, dengan House of Judah. Bukan sesuai dengan covenant yang dibuat di Sinai dengan orang-orang yang keluar dari Sinai. Bukan. Tapi ini akan menjadi covenant dengan umat Israel, House Israel. Dan kita akan lihat kenapa Judah nggak ada, tapi di pelajaran lain nanti ya. Dan pada hari itu, Jehovah God bilang, saya akan letakkan saya punya hukum di dalam mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Ini roh Tuhan kan. Jadi untuk hukum Tuhan ditulis dalam pikiran kita, itu sama dengan
Ulangan 6. Dalam berdiri, saya renungkan, berbaring, renungkan, sedang jalan, sedang semua yang kegiatan saya bikin, saya renungkan firman Tuhan. Dan sementara renungkan itu seperti rekam, sedang direkam, sedang ditulis firman Tuhan. Ya. Dan dibilang apa? Tuhan bilang, kalau firmanku di dalam hatimu, engkau enggak akan berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Kejadian 17 ayat 7, aku akan establish, aku punya covenant, menjadi covenant yang kekal, dan akan menjadi God bagimu. Dan kamu akan mendiami tempat perjanjian selama-lamanya, dan akan menjadi God bagimu. Dan kalau menjadi God, artinya kita akan menjadi people-nya, dengan catatan kita keluar dari orang-orang yang unclean, yang infidel, yang Baal, yang unbelievers, yang darkness, yang unrighteousness, karena double-minded, selalu tidak stabil. Selalu tidak stabil. Selalu tidak stabil. Okay. Boleh dikatakan sini, everlasting covenant kan, tanah yang diduduki selama-lamanya. Ulangan 4:1 dibilang, dengarlah Israel, dengar akan statutes dengan judgment. Kalau kamu mau tinggal di tanah selama-lamanya ini ya, everlasting possession ini hanya bisa diperoleh kalau orang memelihara statutes dengan judgment. Statutes dengan judgment harus dipelihara kalau mau tinggal di tanah perjanjian selama-lamanya. Possess, everlasting possession. Dan kita tahu ini bukan di Timur Tengah karena mereka semua mati dan belum menerima janji everlasting possession, karena mereka masih menunggu tempat yang lebih baik yang adalah surgawi, di mana Bapa tidak malu untuk dipanggil mereka Bapa mereka yang sudah mempersiapkan tempat bagi mereka. Kita tahu tempat itulah surga, lalu di dunia ini selama-lamanya. Karena dunia inilah sebenarnya tempat tinggal kita, tapi sudah dirampok oleh setan, di mana Adam dan Hawa ditipu di taman Eden. Hawa yang ditipu kan. 2 menjadi 1. Tadi kita bicara 1, sekarang 2 menjadi 1. Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, oleh sebab itu seorang pria akan tinggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan mereka itu dua menjadi 1. Nah, kita lihat sini ya. Apa? Dia bilang 1 Korintus 6:16, apa? Kamu nggak tahu bahwa dia yang mempersatukan diri dengan pelacur menjadi satu tubuh dengan pelacur? Ini kan fornication. Jadi kita harusnya menjadi satu dengan Kristus, tapi kalau saya bergabungnya dengan harlot Babylon, saya menjadi pelacur karena saya menjadi satu dengan pelacur. Matius 19 ayat 6. Mereka bukan dua lagi, tetapi satu flesh. Apa yang Tuhan sudah persatukan menjadi satulah. Artinya kalau saya mempersatukan dengan diri dengan harlot Babylon, saya menjadi pelacur. Ini katakan, gereja nggak boleh diintroduce kepada gereja dan menjadi satu atau join dengan gereja. Membuat satu ikatan yang join tadi. Nggak bisa. Melalui persatuan ini, gereja akan menjadi korup seperti sangkar burung di Wahyu. Apa yang Wahyu bilang? Kalau saya menjadi satu dengan Babylon, kalau saya menjadi satu dengan pelacur, saya akan menjadi Babylon. Karena Babylon itulah sangkar burung najis dan kotor dan jahat. Artinya kita harus tahu. Makanya Abraham untuk terima covenant, dia harus keluar dari Ur, lalu keluar dari Haran. Itu perjanjiannya yang diberikan kepada Abraham dengan catatan dia apa? Dia keluar. Kalau kita pun mau terima perjanjiannya, kita pun harus keluar dari percabulan Babylon, dari harlot. Kita harus keluar. Kalau kita mau menerima tanah perjanjian dan menempatinya selama-lamanya. Karena dosanya sudah mencapai ke surga. Babylon ini adalah ibu daripada pelacur-pelacur.
yang sudah diberikan dan diharapkan akan dibilang kedapatan ringan. Dia akan dihakimi sesuai dengan hasil yang diharapkan berdasarkan terang yang sudah diberikan. Dan yang Maha Tinggi melihat di bawah permukaan. Dia bisa melihat di bawah daun aranya. Mereka tidak rasa sedih akan kondisi moral yang merosot ini. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Jiwa mereka sangat mencintai kekejian. Oleh sebab itu, aku akan pilih mereka punya tipuan besar. Bapa akan mengirim kepada mereka tipuan besar agar mereka bisa percaya yang bohong. Ini bicara tentang siapa? Seventh-day Adventist. Mereka tidak menerima love atau the end of the law daripada kebenaran. Tapi mereka sangat menikmati dosa. Lalu Miswat bilang, dan bilangnya di April 21 tahun 1903. Dia bilang, siapa yang bisa sungguh-sungguh katakan bahwa emas ini sudah dibakar di api dan jubah ini benar-benar tidak ada nodanya? Lalu saya melihat instruktur dan instruktur ini huruf besar, artinya saya melihat Kristus menunjuk kepada jubah yang dibilang putih. Dan dia tanggalkan jubahnya, sekarang kelihatan di bawah jubahnya daripada orang-orang yang mengaku Advent. Dan Kristus bilang kepada saya, Miss White. Kristus dalam mimpi, bilang kepada Miss White, kamu nggak bisa lihat bagaimana mereka pura-pura tutup. Mereka punya kebusukan karakter di bawah jubah daun ara. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada Miss White, oh betapa kota yang dulu murni sudah menjadi pelacur. Rumah Bapakku sudah menjadi tempat jual beli. Tempat di mana kehadiran roh yang membuat gereja dan kemudian telah meninggalkan tempat ini. Oleh sebab itu, hanya penuh dengan kelemahan. Tidak ada kekuatan. Ini April 21 tahun 1903 diucapkan terhadap Seventh-day Adventist Church. Harlot. Okay. Organisasi. Ini organisasi, oke? Okay? Ini organisasi bukan gereja, kita tahu kan? Dan dibilang apa? Kamu kalau sudah harlot, anaknya Ibu Babylon, kamu harus keluar. Untuk dibersihkan, yang kita tahu adalah gunung, Yesaya 30 ayat 25, dan waktu kejadian 11 terjadi di akhir zaman kan? Kamu harus keluar. Banyak orang, biar dengar ini pun mereka kayak mimpi, seakan-akan nggak benar ini. Jadi firman Tuhan itu kayak mimpi. Oh iya sih, tapi oke. Yang penting pekabaran sudah disampaikan. Nanti waktu kenyataan datang baru bingung semua. Sementara pekabaran waktu sudah menjadi kenyataan baru bingung. Sementara dapat pekabaran bingung juga. Soalnya Babylon kan penuh dengan kebingungan. Kemanakah aku akan pergi dari rohmu? Kemanakah aku akan lari dari kehadiranmu? Artinya Tuhan hadir melalui rohnya. Tuhan hadir melalui rohnya. Jadi kalau kehadirannya sudah tidak ada, artinya ini bukan gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan itu, Upward Look bilang, halaman 315 paragraf 5, bilang, Upward Look bilang bahwa gereja Kristus itu hanya kalau roh Tuhan berdiam dalamnya. Dan dikatakan di sini bahwa the divine presence, kehadiran roh Tuhan, sudah tinggalkan tempat itu, sama dengan di Matius 24 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus tinggalkan bangunan di mana tadi dia hadir di situ. Babylon sudah jatuh, sudah menjadi tempat roh, bukan roh Tuhan, roh iblis. Semua roh najis di situ. Semua roh kotor dan jahat di situ. Kalau bukan roh Tuhan, ini semua yang hadir di situ. Yang kotor, jahat, dan busuk. Okay. Dan Lord God, kita tahu Tuhan Yesus lah yang melakukannya dengan kuasa Bapa, membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya, nafas kehidupan roh Bapa, dan manusia menjadi temple God. Living soul artinya the living temple of God. Dia menjadi the living
The living temple of God. Oke? Ini roh Tuhan. Tapi kalau roh Tuhan tidak berdiam situ, jadi apa? Babylon. Ada satu tubuh, satu roh. Dan kalau beda rohnya bukan satu tubuh. Udah double mind namanya. Sudah berdua pikiran. Ibrani 3 ayat 3 dikatakan di sini. Dia yang telah membangun rumahnya. Dia yang telah membangun rumahnya. Memiliki honor, kehormatan lebih dari rumahnya. Semua rumah yang dibangun oleh manusia, tapi dia yang membangun segala-galanya adalah Bapa. Artinya Bapalah pembangun segala-galanya. Dan Bapalah yang lebih ada kehormatannya dari yang dia bangun. Tentu saja pembangunnya lebih ada lebih penuh dengan hormatnya daripada yang dibangun, kan sudah pasti. Baik, lalu katakan sekarang kita bicarakan tentang imam besar ya. Kita tahu Tuhan Yesus yang sekarang berada di tangan kanan Bapa. Satu minister of the sanctuary, dia sedang melayani di Ka'bah di surga. Itulah Ka'bah yang sesungguhnya, yang mana Musa punya, itu hanyalah simbol daripada surga yang dibangun oleh bukan manusia. Yang dibangun bukan oleh manusia. Artinya kalau manusia mau membangun sesuatu, dialah yang dihormati, betul? Jadi kalau saya bilang, oh bangunan ini gereja, artinya bukan Tuhan yang dihormati, manusia yang dihormati, karena yang membangun itulah yang dihormati. Dan kalau bangunan itu adalah gereja, manusia bukan Tuhan yang dihormati. Walaupun dia menggunakan bahan Tuhan. Dikatakan di sini, oh bagaimana saya punya jiwa ini sudah di drown out ya. Sudah, apa bahasa Indonesianya? Pokoknya dia sudah memikirkan hal inilah, sukar bahasa Indonesianya. Orang yang tidak belajar untuk merendahkan dirinya di bawah kontrol dan disiplin Bapa, nggak patut untuk mendidik anak-anak muda dan untuk memberikan counsel kepada kebutuhan pikiran manusia. Sebagaimana it is just as much as satu kemustahilan bagi mereka untuk seakan-akan mereka menciptakan bumi. Jadi orang yang tidak di bawah roh Tuhan, itu apa yang dia mau bikin, mau tolong orang itu sama dengan seakan-akan dia disuruh ciptakan bumi ini. Karena bumi ini diciptakan dengan kuasa Tuhan. Artinya kalau saya tidak mau dikuasai hidup saya oleh roh Tuhan, saya nggak bisa bikin apa-apa yang baik, dan ketidakmampuan saya untuk berbuat baik itu sama dengan disuruh ciptakan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Dan orang-orang ini berdiri di tempat yang kudus, dan mereka bilang mereka adalah suara Bapa kepada anggota-anggotanya, yang mana dulu kita percaya General Conference adalah suara Tuhan. Tapi General Conference yang dulu kita percaya suara Tuhan, itu sudah masa lampau. Kita harus sekarang memperbaiki organisasinya. Dan kita harus memperbaiki organisasi Advent dari fondasinya. Dia punya doktrin kedua itu. Dan kita membangunnya dengan prinsip yang beda dari prinsip yang mereka gunakan untuk membangun organisasi baru ini. Artinya kalau mereka bukan suara Tuhan, artinya kalau bukan suara Tuhan, apa yang baik yang mereka bisa lakukan untuk keselamatan orang? Well, jawabannya, bisa nggak mereka ciptakan bumi? Nggak bisa. Nggak bisa itulah kamu percaya mereka. Setan berusaha untuk bikin reformasi di antara gereja Advent. Dan reformasi ini akan membuat organisasi baru. Prinsip-prinsip kebenaran akan dirubah. Agama dirubah, prinsip fondasi dibilang salah. Dan organisasi baru dibentuk, fondasinya di atas pasir. Ini dia. General Conference bukan suara Tuhan. Dan kalau kita masih pikir itu suara Tuhan, kalau kita masih pikir suara Tuhan, artinya kita bilang bahwa General Conference bisa
dengan kuasanya ciptakan bumi. Bisa. Karena mereka bukan suara Tuhan, dan suara Tuhan itu yang menciptakan. Jadi kalau mereka suara Tuhan tapi enggak, artinya mereka sebagaimana mereka bisa kita percaya dalam kita punya keselamatan, untuk menolong kita keselamatan, seperti itulah kemampuan mereka, yaitu seperti emangnya mereka bisa ciptakan bumi? Jawabannya enggak. Oke, apa organisasi? Organisasi itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Artinya bukan apa? Bukan organisasi itu, bukan gereja. Karena ini dibuat manusia. Dibuat oleh, digunakan oleh, atau digunakan untuk gereja. Jadi organisasi itu untuk gereja. Organisasi itu bukan gereja. Organisasi digunakan oleh gereja, bukan adalah gereja. Organisasi ini nggak pernah adalah gereja. Organisasi ini bukan makhluk yang hidup. Apa gereja? Gereja pembangunnya Bapa, bukan manusia. Itulah makhluk yang hidup. Roh Tuhan berdiam dalam gereja. Gereja adalah yang dipenuhi oleh Roh Kristus sebagai kepalanya. Organisasi bukan, gereja adalah. Inilah pelajaran kita dari bagian kelima. Know ye not that ye are the temple of the living God.